Boleh naik gunung bareng gua tapi pakai seragam satpam komplit ya. Buat apa anjing? Ya kan? Jangan gak usah terlalu sedih, nggak apa-apa santai aja. Gak usah terlalu sedih. Nggak ada. Terus di belakang dirangkul Pras Teguh. Dia dirangkul, Bob, dirangkul Pras Teguh dari belakang. Dia nengok ke belakang ke Pras. Kan harapan gua kan, Bang Pras, gitu kan. Dia nengok, woi Pras Teguh, woi Pras Teguh. Pras Teguh bilang, lo ya iya, gue bilang. Oke guys, welcome back to podcast Ruang Meeting. Meetingin apa kita hari ini? Guys, sesi ini gue semangat banget. Kenapa? Karena sesi ini adalah bintang tamunya salah satu juara satu stand up komedian yang ternama di Indonesia. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama dia seputaran stand up komedi, seputaran kehidupannya. Dan kalian gue rasa pasti ini akan udah seneng banget dan akan tahu banget orangnya siapa. Nih kalau gue sebutin namanya pasti kalian udah familiar. Gue sebutin nama depannya ada, teman-teman pasti udah langsung tahu. Ini dia, please welcome Bang Rio. Halo Mas. Selamat apa nih sekarang siang? Selamat pagi. Oh, zaman dulu. Ruang meeting. Oh, karyawan ketahuan nih. Semangat pagi. Biasanya karyawan kayak gitu tuh. Bang Rio, sehat Bang? Alhamdulillah, stabil. Alhamdulillah. Bang, kita hari ini ngucapin terima kasih ya Bang udah mau datang sini. Sama-sama Mas Bang. Ini salah satu juara satunya stand up komedi, benar ya? Bang, tahun berapa Bang? Suci 9. Suci 9 berarti tahun berapa tuh? 2021 ya, 2022, lupa gue. 2021 berarti pas zaman Covid? Covid ya. Oh, serius? Suci Covid ya. Oh iya, Iya. pas zaman Covid. Nah, itu pas pertama kali Abang terjun ke stand up comedian, itu tahun berapa? Kan kalau itu kan berarti ikut ajangnya, iya nggak sih? Tapi kalau misalnya pertama kali terjun ke situ, udah dari tahun sebelumnya atau memang? 2015. Oh, oke, dari 2015, mulai jadi stand up comedian. Ya, masuk komunitas tuh. Oh, oke. Stand up Jakbar sini ke Manggisan. Oh, Dekat dari sini. Oke. Gabung komunitas tuh 2015. Awal mula nyoba stand up, gabung langsung komunitas stand up Jakbar. Baru 5 tahun kemudian Suci. Ah, oke. Terus itu waktu di stand up di Jakbar itu komunitas, tapi sebelumnya belum pernah tampil di TV gitu, Bang. Enggak, justru kalau TV pertama bukan Kompas. TV pertama OVJ. OVJ? Iya. Trans 7? Iya. Yang si Sule? Bukan, yang era Denny Cagur. Oh. OVJ dia itu bareng gue dulu punya grup namanya Sohibul Diksi. Oh, oke. Jadi Sohibul Diksi kontennya tuh Denny Cagur suka, terus diajak masuk OVJ tuh. Oh, oke. Kurang lebih 10 episodean apa 9 atau 10 episode lah. Itu jadi pemain tetap atau pemain tambahan aja? Enggak, ngisi di line-line-nya si OVJ. Bukan kalau main tetap mah ngapain stand up lagi. Luar biasa. Cuma kalau ngomong TV pertama itu. Oh, gitu. Justru iya. Gara-gara Sohibul Diksi itu. Grup-grup itu main Diksi itu ya. Oke. Kalau Sohibul Diksi itu berapa orang, Bang, personilnya? Dulu 7. Oke, orang Jakbar semua. Enggak, di macam-macam. Jadi setiap komunitas satu dari Cikarang tuh Cikarang. Jaksel tuh ada Putra Patinama, stand up Celduk tuh ada Ripai, Depok itu Kang Kicuy, sekarang gitarisnya Gledek. Terus ada Levi dari Karawang, terus ada Aris tuh dari Bekasi, sama Fala Akbar itu dia UNJ kampus. Satu lagi siapa ya? Lupa gue. Bentar ya. Iya tuh. Bentar dulu, dia harusnya ingat sih. Saya, Ripai, Kicuy, Putra Patinama, Ripai, Aris, Falah, benar 7. 7. benar. Nah, itu tuh dibentuk, Bang, karena memang sengaja dibentuk atau itu nggak sengaja sih? Itu kan kumpulan dari beberapa daerah tuh berarti sebenarnya. Jadi Sohibul Diksi itu dia, jadi kita nih kalau kelar open mic, kelar latihan stand up, suka nongkrong gitu aja. Terus nongkrong lempar-lempar diksi gitu, 2 kata lucu. Yang orang sekarang taunya 2 kata lucu lah. Benar-benar. Lu mainan diksi Kata-kata gitu. hari ini gitu ya. No, bukan. Kata-kata yang misalkan objek
ditabrak-tabrakin gitu misalkan, dituduh berak, nah gitu gitu. Tahu nggak? Yang kata kayak gitu tuh tahu nggak? Iya kan? iya, Ya. iya, Aduh iya. polisi gemes, nah Iya, gitu. iya. Cuma dua kata lucu. Itu gitu dia. ya. Oh, Awal sebelum itu kata itu viral, rame. itu grup itu yang bikin. Oh serius? Iya, itu Oh. awal mula tuh. Jadi celotehan yang dua kata itu dari Sohibul Diksi? Iya, mungkin pelawak dulu pernah, cuman nggak ada spesifik grupnya gitu. Nah ini nih spesifik grupnya. Nah Deddy Cagur sebagai pelawak tuh suka banget Iya, nonton iya, kita iya. kayak ditanya, Mas Baras dari mana? Kalau bilang dari rumah, oh kecewa banget tuh kayaknya tuh. Mas dari mana? Oh, alhamdulillah nih dari kontrakan Obama. Nah, gitu. Harus gitu jawabnya. Iya. Jawabannya tuh nyeleneh Iya, ya. Coba aku nanya sama Bang Rio. Bang Rio dari mana? Aku, Ah. alhamdulillah rumah ini Baren. Wah, gitu. Ngapain lo main di Baren tiba-tiba lu? Atau kayak naik kesini naik apa gitu. Iya. Ah. Pokoknya lu nyeleneh dari pertanyaannya. Iya, jawabannya nggak biasa aja. Iya. Aku pernah denger tuh Bang kayak gitu. Iya. Aku pernah denger yang Iya. dua kata tapi dilucuin. Iya, ditabrakin gitu. ya. Oh. Kayak Itu dari Sohibul Diksi. Sohibul Diksi itu. Sampai sekarang masih Bang itu? Sekarang sisa berempat, cuman lagi sibuk masing-masing ya. Yang sisa empat tuh tinggal Kicuy, Ripai, saya sama Putra Patinama. Putra Patinama lagi fokus di konten. Sedangkan Kicuy itu jadi ngeband sekarang, gitarisnya Gledek, salah satu vokalisnya Wancoy. Ripai fokus bisnis. Gue masih di stand up gitu. Ya nggak apa-apa Bang, berarti itu Core-nya tapi tempat-tempatnya masih stand up sampai sekarang. Iya, masih. Cuman ya masing-masing udah ada kesibukan lainnya, tambahannya. Ya, Tapi kalau Bang Rio sendiri, basically memang dari awalnya stand up comedian, apa sebelumnya punya kesibukan lain sendiri? Ya, gue sebelum stand up ya kerja di bank itu jadi sapam. Jadi security ya? 16 tahun ya. 16 tahun Bang? Nah, terus kenapa memutuskan? Akhirnya ya kan kadang-kadang orang bilang kalau entertainment tuh dunia yang nggak ada, let's say jaminannya, iya nggak sih? Karirnya nggak tahu sampai kapan, ya komersialnya lu masih laku, ya wes dipakai, kalau enggak ya wes enggak. Tapi kalau abang tadinya karyawan kan berarti? Karyawan. Nah itu kan jenjangnya istilahnya tenang lah. Kenapa memutuskan akhirnya ngebuang kerjaan yang tetap, terus akhirnya masuk ke dunia entertainment gitu. Dari security, dari sapam akhirnya mutusin ke dunia entertainment. Apa alasannya? Nggak, kalau pada saat itu emang di 2015 tuh udah masuk komunitas, gue ngerasa kayak stand up ini gue punya ruang sendiri untuk ngomongin apapun. Tau nggak? Kalau lu karyawan kan lu masih ngomong lu harus dibatasin kan. Kayak gue tuh menghindari, salahnya lu kerja gitu tuh. Jadi ada rasa itunya gede banget, apalagi posisinya lu sapam kan kayak suaranya jarang didengar ya. Kalau sama atasan ya, serius gak sih? Iya kan? Kayak sapam nih beropini, lu cuman sapam gitu, kayak gitu tuh. Kebanyakan jadi dianggap ya sepele. Gua ngerasa pada saat itu tuh, nah ketika ketemu stand up tuh, awalnya tuh satu, kalau lu punya problem apapun di rumah, lu bisa cerita di panggung. Nah itu tuh, kayak lu cerita, orang lain dengerin, orang lain ketawa, nah itu tuh. Pertama kalinya itu gak ada niatan jadi stand up comedian ya. Pas tuh nyoba keseniannya pertama, aduh kok menyenangkan ya. Terus makin lama ketemu kompetisinya nih. Kan gue tuh sebenarnya masuk Suci Kompas tuh dari kalau audisi dari Suci 6. Oh. 6. Tapi baru suksesnya di 2022 itu, 2021 itu. Masuknya di Suci 9. Jadi Suci 6 nih. Ikut Audisi gagal, Oke. Suci 7 audisi lagi gagal, di-cut. Suci 8 audisi gagal. Nah, habis Suci 8 selesai nih, baru tuh dari situ kayaknya udahlah nggak perlu ngejar industrinya nih. Masih kerja tapi masih stand up juga. Jadi bikinlah berapa grup tuh waktu itu, termasuk Sohibul Diksi. Bikin grup Sohibul Diksi, terus bikin panggung kecil-kecil. Jadi kayak udah underground aja nih stand up-nya. Jadi manggung-manggung aja. Buat kayak hobi-hobi lah. Jadi dari situ tuh grupnya banyak, jadi ada Dua Anak Cukup dulu sama Patra Gumala penyiar Gen, sekarang jadi basisnya Gledek juga. Nah ini bikin grup-grup inilah, stand up tuh jadi sering banget. Nah gue pertama kali setelah Suci 8 itu di-cut, pertama kali di WhatsApp Mas Panji itu untuk Panji Pragiwaksono untuk ngisi dulu namanya ada Komedi Monday Market di Grand Indonesia. Oke. Jadi itu kayak bar gitu, terus ada acara komik-komik gitu. Nah, Tapi sama dia juga, belum ikut sama juga. Mas Panji nge-host pokoknya. Oh, oke. Pertama kali Panji WhatsApp,
diajakin di situ. Nah, mulai dari situ tuh akhirnya makin luas tuh stand up-nya makin banyak ngisi gitu Ya, lah. karena kan keangkat lah ya. Karena di situ main bagus, diajak lagi terus sama Mas Panji. Terus, nah lama-lama punya penghasilan nih dari stand up nih. Jadi, let's say sambil lomba-lomba yang bukan TV ya, lomba-lomba off air itu ikut terus gue dan ada duitnya menang di sini, menang di sini, menang di sini. Sampai pandemi, selesai tuh pandemi kan. Betul. Mobil jual, mau nggak mau apa Vespa jual, gue bahkan ada di tahap mau makan jual anting bayi tuh kayak sakit banget ya, ya kan? Jangan gak usah terlalu sedih, nggak apa-apa santai aja, gak usah terlalu sedih. Oh, nggak ada, gue udah lewat itu, udah lewat santai. Gue nggak usah terlalu sedih. Bang, kan dari jual mobil, jual iya, segala iya. macam, barang-barang dijual buat makan. Iya, jadi kalau lo lihat ada konten Marcel Widianto, ada mobil merah. Itu punya lo? Mobil gua. Oh iya? Iya. Lo jual ke dia? Yang mobil merah dibawa ke kontennya Andri Tolani, ya itu mobil gue. Marcel itu salah satu orang yang nolong gua saat pandemi. Nah, pandemi ini Suci 9 tuh baru berjalan audisi offline sebelum pandemi. Oke. Pas pandemi, audisi offline-nya masih sisa berapa kota kan? Kan final audisi itu kan Jakarta. Akhirnya dirubah ke online. Nah, disitulah kayaknya gue mikir, ngejar apa nggak ya Suci? Udahlah ikutlah gitu. Audisi online lah di Suci 9. Malah Naik. tembus. Audisi online. Wah itu akhirnya masuk season pandemi, Suci 9 season pandemi. Kita stand up dari pre-show sampai final tuh depan 3 orang. Hanya depannya Panji, Cing Abdel sama Radit udah. Gitu. Tapi itu tetap di studio kan Bang ya? Studio sebenarnya. 1. Cuman yang orang-orang yang nontonnya aja di luar secara Iya. online. Online, penontonnya Zoom. Iya, Zoom semuanya. Cuman waktu itu cukup naik juga nggak sih Bang performance-nya si Suci 9 itu? Kalau pada saat itu secara rating oke banget karena orang di rumah butuh hiburan. Tapi kalau secara offline-nya ya itu aja, ada ini kameramen yang nonton, ada kru sama juri, udah. Sama layar gede, ada orang yang kalau dia ketawa kita nggak tahu dia ketawa bagian apanya kan karena di mute kan. Iya, itu aja udah. Ya kayak gini lah ya, kurang lebih. Ini nih kayak gini nah ini nah gitu juri nih. Ini panggungnya nih, ini background sucinya udah gitu. Jadi kita lagi ngeliat si Abang juga nih sama nih, kayak ngetes dia lagi perform nih. Iya, tapi kan bener. Bang, gini ya, ya Suci kan istilah perjalanan Abang juga nggak mudah tuh. Ikut seleksi dari 6, 7, 8, 9. Oke lah, beberapa kali step akhirnya alhamdulillah rezeki gue. Tapi Bang, kan Abang itu security 16 tahun tadi kan. Ya itu apa nggak sayang pengalamannya, durasi, masa kan kalau orang di perusahaan biasanya masa kerja itu diperhitungkan ya. Ada masalah buat nanti pensiunnya segala macem. Apa nggak sayang Bang kehilangan itu? Karena pada saat itu positioningnya outsourcing juga. Jadi ya udahlah gitu kayak Karena outsourcing. outsourcing. Karena awal mula tuh anak perusahaan terus pemutihan jadi outsourcing kan. Jadi pas masuk Suci gue ngerasa ada duit yang cukup untuk lo ini apa kayak cukup nih uangnya nih. Kalau lo resign misalkan setahun gak kerja atau 2 tahun gak kerja Masih nih ke-cover. masih ke cover nih. Oke. Sambil mupuk karirnya kayak gimana nih gitu ya. Terus ditambah lu ngerasa lu bisa ngekspresiin semua. Nah, unek-unek itu lu, yang paling penting banget. semua yang ada di kepala lu, akhirnya semuanya akhirnya terdelivery. Makanya akhirnya lu ambil di Iya, situ. makanya itu salah satu yang bikin gua suka stand up tuh itu gitu. Tapi lu outsourcing Bang, jadinya awalnya karyawan jadi outsourcing itu tuh. Anak perusahaan. Anak perusahaan. Dulu ada anak perusahaan terus pemutihan outsourcing deh tuh sampai bertahun-tahun. Iya, makanya bete ganti-ganti. Siapa lu lihat tuh bawa-bawa sapon-sapon ya kan kayak gitu-gitu mungkin. Iya, kurang lebih kayak gitu tuh. Tapi kalau gue boleh tanya Bang, jujur, seruan waktu jadi sapam apa jadi stand up comedian? Kalau seru jadi stand up comedian. Kenapa? Lu kemana aja jalan-jalan nggak pernah pakai uang lu. Iya, gua keliling Indonesia karena memang diundang. Kan kalau itu kan bicara tentang pendapatan sama benefit lah ya. Kan kayak tadi Abang sendiri suka stand up comedian ya karena salah satunya hobi dan suka. Itu oke, maksud saya dari masalah kerjanya. Kan kalau stand up comedian mungkin mikirin materi, terus segala macam di depan umum takutnya grogi segala macam. Kalau security kan mungkin ya udah ngejalin kerjaan yang gitu kan. Kalau Abang sendiri lebih suka yang mana? Kalau
secara santaian sapam ya kan. Iya, makanya Iya. maksud gue gitu. Tinggal berdiri ramah pulang gajian ya gitu. Kan gitu maksud gue. Ya kan buktinya bisa bertahan 16 tahun lu Bang, gitu Bang maksud gue. Iya. Kalau secara, tapi kalau bilang seruan jadi komik. Tapi oke. kalau kerja, ya siapa mah pikirannya nggak ada ya kan. Iya, paling ya, aduh, Shopee gua belum kebayar paling gitu kan apa udah. Tapi Bang Rio boleh lu Bang cerita, ada nggak sih Bang lu mungkin 16 tahun kan lumayan panjang tuh. Cerita yang lucu atau cerita mungkin sesuatu yang absurd gitu sewaktu lu jadi kerja jadi sapam Bang. Ada nggak cerita yang sesuatu yang lucu mungkin absurd gitu waktu lu jadi security? Kalau absurd banget mah enggak ya, cuman kalau lucu ya itu waktu kan gue menjalani kompetisi ini sambil masih kerja. Nah itu tuh di ruang itu tuh yang maksud gue kejadiannya mulai aneh-aneh. Apa tuh contohnya? Lo bayangin aja, lo di rumah ketika nonton YouTube ada gue, tapi lo ke bank ada gue jadi sapam beneran. Pernah nggak sih Bang ada nasabah yang lu yang di ini ya? Nah itu yang kayak lo gini nih, jadi ada momen dimana jadi kayak kitanya kayak ngerasa anjing gue kayak binatang apa gimana sih? Jadi orang tuh kayak ada kurir gitu. Kayak ada orang yang datang tuh cuman dia mastiin masih gitu. dia masih di kepalanya mungkin masih mikir ya. Ini bener nggak dia orangnya ya? Gitu kayak gitu tuh. Paham nggak sih? Jadi Iya, kayak iya, kita iya. jadi juga jaga. Ini ngeliatin gue apa bukan ya gitu. Iya. Ada momen-momen itu tuh. Karena udah cukup lumayan naik tuh di situ ya. Mulai dari karirnya, performance-nya, Iya, jadi orang ngeliat. Malu nggak Bang? Yuk, Jujur malu nggak? Kayak kadang-kadang buset gue udah lumayan punya nama kali ya, udah performing bagus tiba-tiba gue security. Pernah nggak? bukan ngerasa? di titik malunya bang sebenarnya. Apa tuh? Bingung. Kalau lu jadi gue pasti lu bingung. Terus Sapam kan berdiri pegang pintu nih. Terus selamat pagi ada yang bisa dibantu. Terus dia jalan cuma gini. Ya. Terus kayak Pak, jadi dia kita tuh bingung cengengesannya ini dia tuh mau ke teller, ke CS apa ngelihat gue. Jadi kan kalau gue nonton gue kan kayak absurd banget kayak anjir masa gue segitunya gitu, betul nggak lo? Perasaan itu, bahkan ada momen paling aneh mah, ini orang minta foto. Serius? Ada, jadi kita lagi jaga nih, dia tau, Bang Rio, iya oke. Boleh foto nggak Bang? Kalau lo jadi gua, dalam keadaan pakai baju sapam, ada orang foto sama lo, cekrek, orang lain lewat. Pasti orang lain bertanya-tanya, ngapain lo foto sama sapam, ya kan? Ya kan? Bener nggak? Iya bener-bener kan jadi kayak Iya. ya kan pasti orang kalau ngelihat sesuatu kerumunan atau foto kan ini pasti public figure atau artis Iya. macam ya. Terus kan ada kayak orang ngapain lu foto sama sapam? Ya kan itu tuh perasaan itu yang menurut gua aneh banget. Aneh. Tapi kalau dari segi atasan Bang, pernah ada yang komplain nggak atau komen? Nah, kebetulan gua Bu Rini itu masih gue ingat banget atasan gue itu orangnya baik banget aja. Dia tuh emang yang support aja gitu. Justru karena terlalu disupport akhirnya gue resign. Karena kita ngerasa dispesialin gak enak banget itu waktu zaman sapam itu. Jadi izin dikasih terus apa ini. Oh berarti itu izin-izin juga lu Bang? Gue Sapam. pikir waktu ininya doang Bang libur kan Sabtu Minggu mungkin libur sapam kan? Iya, tapi kan kompetisinya Rebo. Rebo Kemis. Terus pandemi. Pada saat itu, gue tuh hampir ratusan kali swab lah. Masuk hotel swab. Keluar nih, balik lagi ke hotel swab lagi. Sini hotel ini apa? Hotel yang sebelah JDC nih hotel apa nih? Ya, ada hotel bintang 5 nih sini. Bintang 4 nih apa? Atau apa deket JDC? Lupa gua. Bukan. Ini hotel kayak sini Di sini. nggak jauh-jauh ya dari sini itu Tapi Bang, karantinanya. kan, maksud gue gini ya, lu kan itu zaman COVID. Terus kan itu lu kerjanya juga di pelayanan. Iya. Yang banyak orang pada lalang Betul. nasabah itu apa nggak riskan terus atau nggak jadi komplain gitu dari atasan lu dari fokus gitu? Ya awal-awal itu ya gue izinnya itu kan gue bilang, Bu ini saya keterima di kompetisi TV Kompas, gue bilang gini. Ini harus ngilangin waktu 2 hari. Selasa Rebo, sorry. Selasa karantina masuk untuk ngambil kelas, Rebo tampil. Baru Kamis kerja lagi. Jadi kerja gue jadi saya cuma kerjanya Senin, Kamis, Jumat. Jadi ngilangin 2 hari. Jadi kepala cabang gue waktu itu Bu Rini bilang gini, coba lo ke komandan. Jadi ada komandan yang kan kita kan. Jadi izin ke komandan juga selama komandannya ini bisa ngasih backup. Sapam satu lagi nggak masalah. Nah jadi akal-akalan gue pada saat itu
gue bilang ke komandan gue, Burini udah ngizinin, gue bilang ke Burini, komandan gue udah ngizinin, jadi ketemu di tengah tuh. Akhirnya gue kompetisi deh. Gitu Bang. Iya, cuma kan maksud gue waktu zaman Covid kan itu strength banget ya. Parah. Nah, sedangkan lu kan kerja di pelayanan. Apa nggak jadi fokus manajemen lu itu di situ? Wah, nih orang malah warawiri keluar masuk segala Iya, macam. itulah paling beratnya di kompetisi Watu Suci, itu yang paling berat gue rasain. Karena yang bisa ngalah, gue tuh bisa kalau orang yang karantina, kan itu kan kita kan karantina full 4 bulan. Yang nggak karantina full cuman gue sendiri. Karena gue masih kerja. Jadi kalau komik lain itu kalah mungkin gara-gara nggak lucu, gue bisa kalah gara-gara kena COVID. Tahu nggak lo? Iya. Jadi gue tuh 2 tuh yang bikin gue berat. Tapi ya udahlah, ini gue harus jalanin ini gitu. Tapi gue ngerasa itu salah satu keuntungan gue di kompetisi. Gue masih bisa ngelihat dunia luar untuk gue ambil insight-nya untuk jadi satu materi gitu. Oh, jadi materi lu justru dari situ ya? Dari hal yang gue alamin ini, kan gue lebih punya banyak waktu keluar dalam seminggu itu. Mungkin salah satu keuntungan gue juga itu pada saat Jadi lu dapet kompetisi. insight buat materi yang diangkat sebagai bahan stand up comedy Betul. lu. Berarti waktu itu lu kurang lebih pembahasannya sekitaran COVID ya? Ya, COVID dan Materinya. Sapam. Udah Sapam itu gue stretching sampai final Sapam. Gue bener-bener hanya ngebahas materi Sapam, keluarga, terus sampai final udah full sampai final masih ngebahas Sapam 14 sampai 18 show gitu. Iya, kita juga ada video lu nih Bang, waktu lu stand up masih pakai baju security. Kita Oh, lihat. itu final. Kenapa sih orang kalau ngelihat Sapam bawaannya pengen nanya? Kenapa? Gue tuh sebagai Sapam sadar gitu, gue tuh sumber informasi pertama sadar gue. Tapi selama pertanyaannya seputar kerjaan gue pasti bisa jawab. Ini sumpah demi Allah, gue pernah beli bubur ayam pagi-pagi, pakai kayak gini, seragam lengkap. Orang lewat, Bang nanya dong, ruko sebelah siapa yang punya? Ya mana gue tahu ya kan? Aneh banget loh ini orang ini. Kalau Sapamnya gue kenal. Ruko sebelah siapa yang punya? Ya Allah. Lagian gue cuma Sapam Bang. Bukan Google, bukan. Gue tahu sih di Google ada security-nya, cuman gue gak akrab ya kan. Google ada security-nya, tapi gua enggak. Iya, malu gue. Tuh, Ini Bang, lo pakai baju security ini emang konsepnya atau lo balik kerja lo langsung perform nih? Atau besok kamu kerja? Nggak mungkin gitu dong, Mas. ya kan Kerja lu langsung tadi perform. bilang, lu bilang Selasa Rabu lu kerja kan, besok langsung tuh. Selasa Rabu karantinanya. Gua pikir Enggak. langsung gitu langsung kerja. Enggak. Masa goblok banget sih gue. Itu berarti emang konsep. Ya sebenarnya itu tuh kan gue dari pihak Kompas tuh udah nawarin gue gini. Dari mulai 7 besar tuh 8 besar itu gue lupa. Lo mau nggak stand up pakai baju Sapam? Dari si pihaknya Kompasnya. si produser Kompasnya bilang, "Enggak ah," gue bilang. Gue ngerasa sebagai komik verbal gue masih kuat gitu. Terbukti akhirnya masuk final kan. Di final ini karena lawan gue kan salah satu komik senior juga namanya Ali Akbar. Ali Akbar ini komik yang terkenal kayak memang hebat aja di kompetisi. Dia tuh udah ngelewatin kompetisi besar banyak gitu. Mungkin Suci ini adalah final kompetisi dia. Abis ini dia nggak mau kompetisi lagi gitu. Terus gue bingung tuh. Salah satu yang sekarang jadi juara 3 kalau kalian tahu Ate, tahu ya Fatih Andika. Ate tuh bilang sama gue ketika Ate close match di 3 besar mau grand final, Ate tuh bilang, lo kalau mau ngalahin Ali, dia bilang lo harus cari cara yang bener-bener Ciri khas lu. di luar karena kalau lo mau ngalahin Ali secara verbal, Ali ini kuat banget gitu. Apa ya, harus ada kasih gimmick apa deh gitu. Terus Ate bilang, kayak gua konsultasi sama Ate bilang kayak coba pakai baju Sapam dah kata gitu. Karena dari 8 besar ini lo udah diminta produser pakai baju Sapam tapi lo nolak terus. Betul. Ini kayaknya lo kalau tampil pakai baju Sapam, gimmicknya tuh ada gitu. Jadi kalau lo nonton fullnya sebenarnya itu gimmicknya adalah gue masuk sendiri belum bawa mic, terus gue bilang penjaga datang Sapam satu lagi bawa mic, tau nggak lo kasih mic gue gitu. Nah itu tuh jadi gimmicknya itu pas pakai baju Sapam pas banget ngomong materi tentang ini tentang Sapam. Oh.
Jadi itu yang era mukul poin gede banget mungkin ya secara penjurian. Jadi kan berarti memang itu buat dukung ya konten lu sendiri ya, konten lu sendiri ya. Tapi ada komplain nggak bang dari atasan mungkin dari tempat kerja, lu make? Gua udah gak peduli tuh. Serius? Iya, udah. Sempat ada omongan? Hah? Sempat ada omongan nggak pas lu balik? Kan itu masih balik lagi Belum. dong tempat kerja. Waktu konten ini kan naik dia kan seminggu setelah show. Iya. Nah, ini naik kan waktu itu kalau nggak salah sejutaan atau berapa lah viewsnya. Baru itu ya Komplain, diomelin. ada bukan diomelin sih kayak Ditegur. tapi dia bilang kan pembelaan gua bednya gua lakban. Oke. Bed perusahaannya gua lakban, Isen itu mandiri gua lakban. Terus gua bilang gua tidak secara eksplisit menyebutkan gua kerja di mana. Gua hanya bilang gua kerja di bank. Selesai udah nggak ada, kan nggak ada yang bisa dipermasalahin apa-apa. Itu jadi gua waktu nulis tuh udah ngejaga banget nih supaya nggak ada kayak tadi lo bilang. Iya, gue bilang gue pikir gila. Enggak, Dia enggak, kayak udah enggak. dorong buat materi, hajarin aja buat ya gimmicknya tadi. Oh. Jadi gue secara penulisan udah gue bikin banget, nih jangan sampai dari lini mana-mana diserang gue gitu, terutama di kantor ya. Tapi setelah itu viral baru kayak ya udah nih, ya malah jadi keuntungan buat gue di tempat kerja gitu maksud gue. Keuntungannya apa? Iya akhirnya datang atasan gue tuh datang nyamperin ngasih hadiah. Oh serius? Iya bang, iya dikasih uang lagi gitu-gitulah. Biasalah namanya kantor kan gitu kan. Iya. Tapi kan lu nggak ngebawa nama dia juga, harusnya kan ya nggak ketahuan juga kerja di mana kan maksud gue. Jadi nggak ada kontribusi buat si kantor maksud gue, iya nggak sih bang? Mungkin ya, tapi mungkin rasa senangnya dia aja kali. Kalau kepala cabang kan senang banget ya ngelihat, ya Allah ini sapam gue masuk TV gitu. Gue tuh agak berat ngomong itu deh, sapam gue masuk TV gitu tuh. Kayak dia adalah mata-mata yang mata dia kalau ngomong sama gue tuh yang binarnya tuh kita kan kelihatan ya kalau orang ini itu. Burini tuh happy banget gitu. Ya Allah, yuk lu bisa masuk TV ya gitu. Gue nggak sia-sia ngedukung lu, gue nggak sia-sia support lu. Bener, itu yang bikin gue agak nangis juga pada saat itu. Dia bilang, nih gue nggak sia-sia nih ngasih izin gitu. Gue suka deh kalau orang gue kasih izin, lo totalitas sama apa yang lo jalanin gitu. Bahkan ketika mau resign baru tuh dia bilang, kayak yakin mau resign gitu. Dia berarti sempet nahan juga ya? Sangat. Kalau resign ntar gimana anak istri gitu-gitu. Terus gue jelasin lah bahwa gue dari tabungan. Sekarang mobil yang gue jual gue udah punya lagi. Kan hadiahnya mobil kan itu kan. Jadi mobil ke Marcel, mobil itu datang dari Kompas. Jadi udah kayak bisa kayaknya Bu gitu-gitu. Ya terus rumah juga udah pindah segala macam, udah nggak ngontrak lagi gue bilang. Tapi anak sekarang berapa bang? 2? 2, Bob sama si DC. Cowok sama cewek? Cowok. Gue ngerokok ya? Iya, silakan. Yang cowok katanya udah punya pacar. Iya, kayak genit-genitan aja lah. Masih SD kan? SMP kelas 1. Sekarang SMP kelas 1. Waktu SD udah punya pacar, katanya punya pacar orang Perancis. Jadi brengsek banget ini. Ceritain itu cerita paling brengsek. Gimana ceritanya tuh bang? Bisa kayak gitu luar biasa. Anak ini tuh gamers banget lah, Roblox. Roblox ini ternyata baru gua tahu Roblox ini punya kalau apa sih nge-link gitu-gitulah. Discourse ya, ada grupnya di Discourse. Nah, Discourse ini kan banyak orang-orang bukan hanya di Indonesia ternyata. Jadi itu menurut anak SD ketika udah chattingan itu pacaran gitu. Sama kayak teman saya yang ini bang, dia baru kenal aja dibilang pacaran bang. Gitu. Jadi sebenarnya hanya sekedar komunikasi, chattingan. Tapi dia tuh memang kayak kalau pada saat itu dia kan dekat sama teman gue Ali Akbar itu. Ali tanya, Bob udah punya pacar belum Bob? Gimana ya? Aku tuh baru putus gitu sama yang orang Perancis. Ini sama nih kayak gini nih, baru kenal nih bisa pacaran bang. Nah ya anak kecil kan ya, suka-sukaan aja. Tapi sebenarnya pacarnya tahu nggak bang jadinya? Kalau saya SMP kayaknya ya, soalnya profil picture WhatsApp-nya tuh foto cewek sekarang. Oh iya? Iya. Oh. Ya, gue tuh, lu canggung gak sih? Gue juga canggung nanyanya sebenarnya. Tapi nggak sama yang orang Prancis itu? Bukan, ada. Udah beda. Kayaknya udah SMP mah enggak kali ya. Kalau SMP mah udah pacaran kayak bang sekarang. Iya. Tapi anak sekarang lu bingung gak? Anak gue sekarang udah minta duit ya. Tapi bagi dulu dong
100.000 buat apa? Mau jogging date apaan sih gue nggak tahu dah sumpah. Di Ya Allah. jogging date pikiran gue mah jalan-jalan megang jalan-jalan megang gimana jogging date gimana? Gue nggak tahu jogging date Bukan apaan sih. dong. Jogging date tuh kayak gimana? Bukan dong. Iya. Aduh. Istilah apa jogging date? Untuk orang usia 42 tahun, gue jogging date apa gitu ya kan? Lu tau gak sih jogging date? Lari megang lari. Gue bukan anak kecil juga bang, orang gede juga udah ngakuin itu mah bang. Gimana sih? Cuman gue untuk nanyanya tuh apa sih gitu kayak nanya. Gue ngerasa mungkin lo juga sorry, lu Belum. kalau lu punya anak lu udah usia, gue ngerasa ya anak semakin besar komunikasi kita sama anak semakin tipis. Masa sih bang? Serius, karena dia udah punya ruang privasinya sendiri. Iya sih, cuma kan maksudnya kadang-kadang ada anak yang deket sama bapaknya. Gue sama si Bob kurang deket apa, dia manggil gue Rio. Serius? Iya, anak gue dulunya manggil nama di rumah. Papi kalau minta duit doang, Pi, bagi cepet. Nah, itu Papi. Kalau itu panggilin nama? Iya, Rio, manggil Rio. Oh iya. Manggil istri gue juga sehari-sari aja. Buset. Ya, ini jangan dicontoh ya, ini emang goblok aja keluarga gue ya. Itu tuh awal mulanya gara-gara ini kan, gara-gara mungkin kecil manggil gue sehari. Karena inilah, gue kan sama istri tuh romantisnya kalau bercinta doang ya, kalau udah gini nggak romantis gitu nggak sih lo? Manggilnya manggil nama, mungkin dia kayak gitu Iya, kan bang. iya, Bang. iya. Jadi gue manggil istri gue kan sehari-hari aja gitu. Istri gue manggil gue Rio-Rio aja. Anak ini dengar waktu mungkin TK itu si Ya, Bob masih ya. TK belum punya Namanya adik. bocil kan ngikut Iya. jadinya. Rio gitu. Respon pertama gue ketawa. Nah, dipikir dia kalau dia manggil gue Rio itu lucu. Iya. Gue tuh ya nggak pernah marah juga di rumah gitu. Dari situ ya makin gede Rio, yaudah Rio gitu. Yang kecil juga sama. Ya, yang kecil karena lihat kakaknya manggil bapaknya Rio, manggil ibunya Sari, ya sama. Bahkan ada momen paling tai nih menurut gua, kita ke Bintaro Plaza, Bintaro Exchange ya, waktu itu ya. Pokoknya dari Mall Bintaro lah, gue lupa. Jalan nih, gue, istri gua sama Anak lu. anak gua dua, mertua gua ikut pada saat itu. Lagi jalan. Si yang kecil nih kan masih susu-susu dot gitu ya. Kira-kira umur 4,5 tahun. Teriak di tengah-tengah mall, Sari, susu. Ih. Dan hati gue kayak manggil babysitter. Orang yang dengar kayak Sari susu. Istri gue ya, iya gitu, sambil ngaduk sambil dorong stroller. Tapi istri fine-fine aja ya manggil nama juga. Iya, makanya mertua doang sih. Mertua tuh agak jangan gitu, papi. Tapi kayaknya kalau si Bob makin gede kayaknya dia, makin kayak ngerasa dia kok beda gue sama teman gue gitu. Jadi kayak dia tuh manggil gue mulai papi apa gitu. Iya kan semakin lama mungkin ya pemikirannya juga semakin berkembang kan. Sebenarnya secara pribadi ya gue juga nggak apa-apa dipanggil nama tuh kayak ya udahlah gitu. Ya, kayaknya orang kalau sudut pandang orang luar lihat keluarga gue, keluarga macam apa ini gitu gitu kan. Tapi gue happy aja gitu. Kayaknya nggak ada yang salah gitu untuk dipanggil nama gitu. Iya. Kalau lu punya anak, kalau dipanggil Bares gitu mah. Gak mau gua panggil papa, gua mau panggil papa. Ya elah nggak cocok papa, jangan usah. Tapi ya itu bisa aja karena faktor kedekatan juga sih bang. Sangat deket gua sama anak gua si Bob. Jadi itu makin gede, makin tipis tuh inian komunikasinya karena udah Dia punya dunia sendiri juga. bahkan gue sih. penasaran anak gue udah apa belum, gue tahu ya. Iya, gue lagi mempelajari gimana cara komunikasi tentang sama anak. Karena menurut gue orang tua sekarang harus tahu. Gue tanya, bapak lu pernah nanya lu udah belum? Nggak pernah. Nggak pernah ya kan, sama kayak orang tua gue. Terus kita gedenya jadi nakal kayaknya. Tapi maksud gue bang, kalau masalah tadi Ceco itu ya kan, ya berarti dia kan udah dewasa gitu ya. Iya. Dengan dia udah balik gitu kan bang, harusnya udah ketahuan lah bang. Iya, udah mulai ketahuan sih. Udah pernah Iya. atau enggaknya juga. Kamar dikunci, buka kamar tisu banyak, ngapain lagi bajingan ya kan? makanya kan, Bang. Kamar dikunci, ngeliatin handphone. Iya. Explore Instagramnya cewek seksi. Apalah. Tapi nggak nyangka ya, istilahnya maksudnya seorang Rio sebegitu deketnya sama anak gitu. Sangat dekat. Sangat dekat, terus juga tadi sharing pengen sebegitu taunya. Gue pengen tahu bang, kalau misalnya lu sendiri ke depan buat anak pengennya seperti apa anak lu nanti ke depan?
pengen ngikutin jejak papahnya kah? Jadi seorang stand up comedian atau mungkin pegawai kantoran kah? Atau mungkin harapan lu sendiri kalau buat anak seperti apa ke depan? Gue sih balik ke anaknya lagi, dia sukanya apa, gue support aja deh gitu. Kalau nanti dia pengen jadi ngikutin stand up comedian, oke. Ya, kemarin tuh udah untuk kayak gue udah nawarin beberapa opsi gitu. Dia kan udah ada kali, karena ada gue kan tetangga Yono Bakri ya. Jadi Yono tuh suka ajak dia, kayaknya oke deh dia. Bob syuting video klip, Yono kan lagi banyak direct lagu, udah syuting video klip. Di konten juga hidup. Terus kayaknya arahnya sukanya acting gitu. Ya nanti itu akan gua kenal Mas Ferdi Sulaiman juga, kalau lo mau sekolah acting ada nih. Jadi gue tuh seterbuka itu aja. Kalau lo mau sekolah acting ada nih sekolahnya. Kalau lo mau stand up belajar nulis sama gua. Nah, yang stand up sama acting ini kayaknya lebih besar ke pengen sekolah actingnya gitu. Iya. Jadi kalau dari lu sih sebenarnya support apapun support. Jadi kalau mungkin dia nanti mau ke acting ya monggo. Kalau mau ke stand up ya lu dukung aja. Dukung aja udah. Iya. Apapun lah itulah. Tapi kalau musik kayaknya nol dia deh. Biasanya orang timur tuh jago-jago main musik loh bang. Jago main musik, Iya. jago nyanyi, iya nggak sih? Dia pianik aja, pales pianik. Alat musik gue di rumah segambreng-gambreng, satu pun nggak dikesentuh Tapi lu sama dia. sendiri bisa? Bisa. Cuma kan katanya ada faktor turunan juga sih kalau Iya, darah mungkin seni. belum tertarik kayaknya dia. Iya mungkin. Tapi ya. setahu gue emang biasanya kalau orang timur Ya. tuh jiwa musiknya, jiwa seninya tuh tinggi bang. Biasanya belum kali bang. Belum kali ya. Belum kali. Iya. Oke bang, terakhir pertanyaan gue nih buat seorang Rio. Kan kayaknya kalau gue lihat kayaknya ini tipe seorang bapak, seorang laki-laki walaupun dia strong kemana-mana. Kayaknya cinta banget sama keluarga terutama sama anak. Sampai tadi lu ini anak udah balik belum? Hal deket masalah pacaran aja lu pengen tahu. Tahu gitu ya. gue. Sebegitu deketnya, sebegitu detailnya, begitu pedulinya sama anak. Kalau misalnya nanti anak lu nonton nih podcast, apa yang lu sampein bang pesan buat anak lu bang? Happy terus aja. Gak ada gue kalau yang gitu-gitu. Gue pengen anak gue happy aja. Itu Apapun yang lo lakuin, lo nonton gue, mau ngomong gue sembarangan di mana ya ini gue gitu. Dan gue juga kalau ngomong di rumah sembarangan. Jadi gue hari ini sama gue di rumah ya sama gitu. Jadi gue adalah orang tua yang kalau anak ngomong nggak marah. Ya ini maksudnya jangan dicontoh. Ini mungkin gue gitu ya kan. Ya. Gue sadar gue stand up juga, video yang gue upload kadang gue ngomong apa. Gue sadar anak gue main Instagram nonton gue sadar banget itu. Tapi gue bilang sama anak gue, lu nggak perlu jadi gue gitu maksudnya. Lu bisa jadi diri lu sendiri kok gitu. Tanpa harus niru gue. Oke, like father, like son, lu tiru, lu makin gede, harusnya otak lu makin mikir mana yang bagus buat lu, mana yang jelek buat lu. Kalau dari hari ini lu nggak bisa mikir mana yang bagus, mana yang jelek buat lu, ya nggak usah main sosmed. Itu maksud gue. Ya udah gitu maksudnya. Ini lo lihat hari ini, dia komplain misalkan sama gue, papi kok ngomong gini di Instagram. Ini gua Bob, bukan lu. Kalau lu, ya jadi lu aja. Gue ngupload ini, gue tahu resikonya gimana. Nah kalau lu mau ikut-ikutan gue ngupload, juga harus resikonya lu tanggung sendiri. Jadi itu, jadi lebih anak laki kayaknya gitu dah. Kalau anak perempuan gue baru kayaknya gue, ya takut gue juga. Kan, takut kan? Cuma kan sebagai orang tua bang, pasti ada kekhawatiran sendiri bang. Apalagi buat anak, mikirin masa depan, segala macam. Ya, masa dari Bang Rio sendiri ada nggak maksudnya gitu kekhawatiran ke sana gitu? Aku banyak banget, banyak. Gue bahkan ketika punya anak perempuan, gue nangis dari gantiin popok pertama. Udah mulai dek gitu kayak di hati tuh gitu. Ya, lo gak usah gue terusin arahnya kemana gitu, maksud gue takut aja gitu. Ya, paham lah kalau kita punya anak perempuan tuh kayak justru gue punya anak laki itu seneng, punya anak perempuan seneng tapi khawatirnya gede. Ya. Karena mikirin ke depan. Banyak makanya dari sekarang untungnya kakaknya si Bob gitu maksud gue, kayaknya dia bisa jagain adenya lah gitu. Seenggaknya jadi lebih tenang. Lebih tenang lah gitu. Makanya si Bob ini ruang kebebasannya mungkin beda sama anak-anak kecil lain di luar sana kali ya. Yang itu tujuan gue tuh ya, gue kasih lu kebebasan segitu gedenya bukan untuk lu jadi sebebas itu, tapi untuk lu jadi mikir. Gue jadi tahu batasan gue di mana nih. Gue jadi tahu batasan di mana nih. Dan alhamdulillah dia tahu
Dia nih kalau gue kumpul sama teman-teman gue, nggak mungkin ya, yuk gitu nggak mungkin. Pasti, aneh nih, ini nih gitu. Nggak, kata-kata yuk itu sering terjadi di rumah aja. Kalau di luar dia bisa mengkondisikan. Bisa. Cuman emang kadang-kadang kelepasan, ya kan. Satu waktu pernah kita stand up fest, ada festival, lagi nonton Dodit Mulyanto nih ngeband. Nonton, dia gua ajak, terus di belakang dirangkul Pras Teguh. Dia dirangkul, Bob, dirangkul Pras Teguh dari belakang. Dia nengok ke belakang ke Pras. Kan harapan gua kan, Bang Pras, gitu kan. Dia nengok, woi Pras Teguh, Pras Teguh. Pras Teguh bilang, lu ya iya, gua bilang. Ke bawah jadinya ya. Ada lepasnya, Prasnya, woi Pras Teguh, woi, ada woi. Orang ngomong, Om Pras gitu. Harusnya gitu dong ya kan, sebagai anak Ini Pras Teguh. woi Pras Teguh. Aduh. Oke Bang Rio, pertanyaan terakhir nih Bang. Bang, misal, ya kan kita tahu lah, dunia entertainment itu kita nggak tahu sampai kapan durasinya. Yeah. Ya lu masih oke, masih perform, ya diperpanjang, komersialisasi, lu masih laku ya dipakai, kalau nggak ya wis sudah gitu ya. Nanti Bang, ada nggak keinginan dari seorang Bang Rio? Mungkin sometimes sudah selesai masa jaya di entertainmentnya, pengen balik lagi, punya usaha, atau mungkin balik lagi ke dunia kerja yang reguler, ada nggak Bang? Gue ngerasa kalau gue bukan dunia entertain yang gue berkesenian menurut gue. Berkesenian selama otak lo masih mampu ya, walaupun lo di kursi roda, kayaknya masih bisa stand up deh gue. Gitu maksudnya, didorong gitu, masih bisa naik panggung, masih stand up. Jadi lu nggak ada planning nanti untuk misal punya keinginan buat balik lagi jadi karyawan lagi mungkin Enggak ada. lagi, Kalau punya usaha udah kan maksudnya. parfum itu. Ya parfum salah satunya. Terus gue kalau nanya usaha gue pengen punya toko beras. Serius? Iya. Kenapa? Sekarang lu parfum mau apa satunya lagi? Hah? Satunya lagi apa? Tadi lu bilang ada satunya. Itu pengen punya toko beras. Oh. Pengen punya toko beras. Oh kayaknya orang tiap hari makan nasi dah gitu di pikiran gue mah. Jadi itu usaha yang menjanjikan ya? Ya kayaknya ya masih kayaknya ya. Kalau ada rezekinya gue pengen punya toko beras kayaknya seru. Ya semoga diperlancar. Amin. Punya toko beras gak apa-apa asal jadi tengkulak beras nantinya lu. Arah mana nih? Yo wes, semoga diperlancar, tapi kalau misalnya untuk jadi balik lagi ke kantoran enggak kayaknya ya. Udah enjoy di dunia entertainment ya. Enggak, gue suka berkesenian ini gue. Ya karena ini bagian dari ekspresi lu ya. Iya, sangat. Luar biasa. Semoga diperlancar semua Amin. usahanya. Tadi semoga toko berasnya juga diperlancar. Kasih tahu berapa? Bang, ini seperti biasa spesialnya di podcast Ruang Meeting. Ini kita udah wrapping, ada beberapa pertanyaan netizen yang masuk. Kita akan tanyain sama Abang, nanti minta tolong punten dijawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang masuk ke dalam kita. Oke. Pertanyaan pertama, Bang, kenapa setiap stand up harus ada kalimat apakah itu sebagai identitas biar apa gimana bertanya sambil salto-salto. Nah ini dia nih, ciri khas. Gimana Bang? Itulah, itu kan gue lagi rajin nge-upload konten stand up, makanya nggak tahu. Orang tuh kadang masih suka komplain gue ngomong mungkin karena gue taruh di ranah sosmed gitu. Tapi maksud gue, kalau gue pribadi, apa yang salah sama kata-kata gitu maksud gue? Ya kan biasanya kan konotasinya itu kasar gitu loh Bang biasanya kan kalau kata-kata itu. Iya, tinggal di skip jangan tonton. Simpel ya. Gue bilang, ini kayak udahlah ini ruang berekspresi gue mau ngasih lihat ini gue gitu. Selama ini kan ada celah-celah editing ya, kayak lu beep apa, lu beep ini kan nggak bisa nih. Anjing gitu kan mesti. Iya. Berarti kalau ini mah refleks aja ya Bang sebenarnya, iya, bukannya sebenarnya. karena dibikin-bikin. Biar tambah ger apa gimana, mungkin bukan ke sana arahnya. Orang tuh kan kadang-kadang orang konteks di luar tuh nggak paham. Gue yakin kalau lo mempelajari seninya kayak stand up, kayaknya bukan anjingnya yang harus lo komentarin. Entah itu bangun setupnya seperti apa, premisnya seperti apa, punchline-nya seperti apa, bukan anjingnya kayaknya. Kayak ini kayak orang ngomong, kenapa stand up ada anjing-anjingnya? Bodoh amat gue sama lo, sumpah. Nggak peduli gue. Karena bukan ranah ini yang harus lo komentarin sebenarnya kalau lo paham kesenian yang menurut gue itu. Harusnya highlightnya yang lainnya. Iya. Itunya. Ini lo lagi bawa apa nih di materi yang lo denger dari seorang stand up comedian, dia lagi ngebawain tentang hal apa. Banyak komik yang memilih untuk di-beep, banyak komik juga yang memilih tidak mengupload kata-kata kasarnya di sosial media. Gue
lagi mencoba memberanikan diri mengupload apa ya udah ini gue gitu. Di sosmed gue gitu. Jadi ya be yourself ya, apa adanya lah. Kalau abang pengen upload ya upload gitu. Jadi ya. gue cuman mau gue kan lagi banyak video gue yang gue lempar di membership YouTube gue segala macem. Terus gue pengen menumbuhkan ini loh the real orang yang mau nonton gue gitu. The real orang yang mau nonton gue sama orang yang nonton di sosial media ini dua hal yang beda nih. Kalau lu suka banget lu nggak akan komentar seperti itu. Iya, menurut gue sih itu. Oke, sip. Jadi ya itu karakter abang dan itu adalah luapan ekspresi yang spontan ya dari abang ya. Dan abang sendiri ya pengennya ya publish aja lah. Kalau misalnya lu nggak terima ya skip, selesai. Gitu ya. Sip, next pertanyaan berikutnya. Bang, abang itu security yang udah jadi kepala cabang kan? Nggak ada. Nah, ini dia. Nggak ada. Gimana bang? Jawab bang. Abang ya goblok pertanyaannya. Udah jadi kepala cabang kan? Nggak ada. Pokoknya sapem aja. Kapan jadi kepala Mungkin cabang? maksud dia kepala security kali bang. Enggak. Enggak ya? Ya. Cuma kalau kejadian sama komandan, ada kejadian sama komandan. Awal-awal juara tuh gue baru dapat mobil kan. Jadi ada apel besar lah di kantor pusat tuh. Kayaknya gue bawa mobil seru kali ya gitu. Jadi sapam bawa mobil kan seru banget kayaknya. Baru nih mobil. Jadi, jalan gue set. Dibilang di parkiran luas tuh lagi ada. Gue ngeliat dari jauh. Ini kayaknya bekas komandan gue dulu dah di cabang. Terus dia kayak terus. Parkirin. Gue jalan set, gue mundur, gue buka kacanya set. Dia ngeliat gue, sontoloyo kata dia. Gue kasih 10.000, parkirin dan gue bilang gitu. Ah ini anak buah gua kata dia. Sialan. Luar biasa, pembuktian yang nyiris itu sebenarnya. Enggak, gue cuma lucu aja di kepala gue. Dan gak prediksi juga ya bang ya itu. Siapa yang dia mau nyangka gue datang bawa mobil baru kan gak ada yang nyahu. Next. Jadi kapan direalisasikan naik gunung bareng Bang Rio-nya? Emang kan planning naik gunung Bang? Enggak, ini jadi gue kan Zawin tuh ada Zawin. Kalau Zawin Wilikam. Jadi itu mungkin ini kayaknya orang-orang yang nonton potongan video atau orang-orang yang di TikTok atau di Instagram nonton. Jadi gue punya beat Zawin tuh pernah ngajak gue naik gunung. Oke. Ya, gue iyain awalnya. Terus gue cancel gara-gara Zawin. Boleh naik gunung bareng gue tapi pakai seragam sapam komplit ya. Buat apa? Buat apa? Gue tahu di gunung ada posnya tapi nggak ada sapamnya brengsek ya kan? Iya. Buat apa? Bang Jawin brengsek aja itu. Itu kayaknya fans-fansnya Jawin aja itu kayaknya. Jadi sebenarnya emang juga buat konten gimmick doang, itu bercandaan doang ya sebenarnya ya. Enggak, diajaknya mah beneran. Tapi kan masa lu disuruh pakai baju security? Enggak, gue nolak, makanya gue nggak mau. Iya, maksud gue dia kan ngajaknya pakai baju security iya, kan. kalau gue iyain kan gue yang tolol kan. Paling lu disuruh jaga di sana, Bang. Makanya. Luar biasa. Masih ada nggak pertanyaannya? Udah habis. Oke guys, tepuk tangan untuk Bang Rio dong. Aduh. Bang, ini seru banget sebenarnya kalau dibahas masih banyak banget lagi yang lainnya ya. Iya, Tapi iya. karena mungkin next semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Bang Rio. Amin. Kita ucapin terima kasih sekali lagi nih Bang. Udah Sama-sama. bisa datang ke sini Bang. Bang, terakhir apa yang mau disampaikan Bang? Mungkin buat teman-teman kita yang nonton di podcast Ruang Meeting dari Abang spesial khusus buat fans Abang salah satunya Bang. Monggo Bang. Sebelum kita tutup. Ya April ini gue ada spesial Asia Tour. Oh serius? Ya jadi gue 18 April besok gue di Tokyo untuk stand up dan 26 Aprilnya di Jakarta. Serius Bang? Ya. Gila luar biasa. Jadi buat fans-fansnya Bang Rio jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai Nanti ketinggalan. lihat kontennya juga. Ya kalau Nanti beli nanti tiketnya pantengin aja di Instagram gue ada. kita dapat gak nih gratis ya di situ? Boleh. Oke Bang Rio, semoga nanti turnya berjalan dengan lancar, Amin. performnya semuanya juga diperlancar dan Amin. hasilnya memuaskan pastinya. Amin. Terima kasih Bang Rio. Bang Rio, nanti kita ada sedikit merchandise dari Oke. podcast Ruang Meeting. Kita sebagai bagian ucapan terima kasih kita dan semoga semua perjalanan karirnya tadi, usahanya, Amin. terus tadi keinginannya juga pengen punya toko beras. Amin ya Allah. Bang Rio, Ya. anak-anak semuanya sehat. Sehat, Salam buat alhamdulillah. keluarga ya, Bang Rio, ya. Oke guys, itu ngobrol kita sama Bang Rio. Buat kalian pokoknya jangan sampai ketinggalan tonton di YouTube channelnya Podcast Ruang Meeting atau di Lugu Production. Dan jangan lupa buat teman-teman
follow dan juga nanti ikuti ada giveaway di Lugu Production Instagram. Di sana ada giveaway yang ada merchandise buat kalian juga. Pastikan jangan lupa di follow dan ikuti keseruannya. Nah, buat kalian juga yang pengen dapetin merchandise eksklusif dari Lugu Production, kalian juga bisa dapetin untuk beli di marketplace-nya Lugu Production. Ada TikTok, ada Shopee, juga ada Tokopedia. Pokoknya dapetin karena lagi banyak promonya. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa terus pantengin dan juga subscribe YouTube channelnya dari Lugu Production. Kenapa? Karena akan ada podcast-podcast seru bersama bintang-bintang yang lainnya yang akan kita hadirkan di sini buat kalian semua. Karena apa? Karena podcast Ruang Meeting hanya ngobrolin yang penting-penting. Thank you so much semuanya. Thank you semuanya.